murid saya sakit hatinya ini, oh punya penyakit hati ini, kemudian oh terapinya ini, terapi penyembuhannya ini, yaitu dokter al-a'dham atau al-a'dham. Di kantor golek mawon ataupun di tengku pampari wonten napa boten kathah nggih karang cengeng pamarican tabibul a'dham yang tahu penyakit hati kita, bisa mendiagnosa penyakit kita, kemudian dia mampu memberikan resep obatnya, kemudian terapinya tahu. Nah, ini dasar pentingnya suhbah, pentingnya berguru kepada orang yang tepat, pentingnya berkumpul dengan orang yang tepat. Yang kedua, pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Masya Allah, anak Razi. Fahrud. Luar biasa. Ini ulama besar. Masya Allah. Masya Allah. Besar. Masya Allah. Yang kita namanya kita Mafatihul Ghaib, kunci-kunci gaib. Masya Allah. Komplit. Tafsir. Menulis kitab kita jilid 35 jilid. Masya Allah. Sejilidnya semeter-meter. 35 jilid. Ngeri ulama cuma gimana? Benar-benar wali. 35 Jilid. Ayat Fatihah bisa menurut beliau bisa dikaji sampai 10.000 masalah. Masya Allah. Maka kalau nulis tafsir fihi masail. Di ayat ini ada bermasalah, ada beberapa pembahasan 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai banyak sekali. Maka beliau fihi kullu syai'in, di dalam kitab itu ada segala sesuatu. Fikih ya wonten, ngomong tasawuf nggih wonten, sains juga wonten, ada semuanya ada. Fakhruddin Ar-Razi termasuk pembela ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitabnya bagus, tafsirnya namanya tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir, namanya tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir. Saking besarnya kitabnya dirujukan. Download juga bisa, silakan download di HP berjilid-jilid. Itu ulama zaman dulu, luar biasa. Kalau sekarang ada lagi ulama yang juga ngarang sampai berjilid-jilid, namanya Syekh Amin Al-Harori. Syekh Amin Al-Harori, beliau ulama dari Ethiopia, kemudian pindah ke Makkah. Tapi beliau mengambil jalur humul. Humul itu bersembunyi di dalam tanah, nggak kelihatan. Masya Allah. Nggak nampak, nggak masyhur, nggak masyhur. Ketinggalan kalau enggak, Masjidil Haram terus ini kayak orang biasa, nggih, kayak orang biasa. Tapi kumul, kaliannya kata sana, kitabnya kata apa? Salah hadis, kitab tafsir, puluhan jilid. Ini ku jaring jamu sedone kumul. Jenengan saya googling kita internet wajai atas nopo. Syekh Amin Al-Harori, saking Harori Ethiopia. Syekh Amin Al-Harori niku mengambil jalur humul. Syekh Amin Al-Harori niku gak ada kitab sampai puluhan jilid niku. Namanya kitab Hadaiqur Rawh wal Raihan. Hadaiqur Rawh wal Raihan, mengambil jalur humul. Karena diibaratkan nek humul niku langkung subur. Nek panjenengan nek nandur biji tapi nang dhuwur lemah nanti tetep petik. Tapi nek nang jero lemah bisa subur. Nah, itu. Kalau kemana-mana beliau di topinya itu dipasang niku daun hijau. Ini biasa Masjidil Haram kayak orang biasa. Orangnya kurus, gitu. Ternyata al-alim al-alamah min awliyaillah. Jalurnya jalur, kan ulama ada yang jalur terkenal, terkenal kita banyak sekali seperti misalkan Yusuf Qaradawi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi ya bagus, ada yang jalurnya terkenal, ada yang jalur umum sembunyi, tidak ada ketahuan.
Ini pakai cara kumpul ya. Masya Allah. Kumpul sampai dikumpuli. Masya Allah. Kumpulan Mas Badio kumpul sama nanti wali kan Masya Allah. Lanjutkan melingking duduk di belakang tapi wali karyanya kacak sana kitab-kitab tapi ini nulis Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala dawu sapa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsir dalam tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sifat tafsir al-masyhuri kang dikenal apa tafsir inda tafsiri dalam nalikone nafsirine Al-Imam Ar-Razi surat Al-Fatihah ing surah Fatihah. Beliau menjelaskan ketika menafsirkan suratul Fatihah. Surah Fatihah termasuk surah sing paling agung. A'dhamu surah fil Quran suratul Fatihah. Surah ingkang paling agung yaitu surah Al-Fatihah. Fihi kullu syifa. Di dalamnya semuanya ada obat. Makanya sering dipakai untuk ruqyah. Karena ruqyah juga tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipraktikkan sahabat juga ruqyahnya pakai salah satunya Al-Fatihah. Menggunakan Fatihah karena syifa ada obat di dalam Al-Qur'an itu. Obat jasmani maupun obat rohani. Bukan hanya Fatihah, semua ayat dalam Al-Qur'an itu adalah obat. Wonten ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maknanya napa dikane Ar-Razi? Fajami'ul Qur'an, keseluruhan Qur'an itu adalah obat. Baik obat ruhani maupun obat jusmani. Ruhaniyah wa jusmaniyah. Obat rohani dan jasmani. Niku Al-Qur'an. Berobat dengan Al-Quran. Al-Babus Salis bil Asrar Al-Aqliyah Al-Mustanbatah min hadhi surah Al-Fatihah. Al-Babus Salis utawi bab kang kaping 3 fil asrari ing dalam pira-pira rahasia Al-Aqliyah kang basa aqliyah sifate Al-Mustanbatah kang ambil apa asrar min hadhi surah saking iki surah Al-Fatihah fihi masail. Kan sering-seringnya beliau fihi masail. Masalahnya banyak, sangat kritis beliau. Al-Latifah as-Salisah. Qala lahu sapa ba'dhum sebagian ulama. Innahu teman setuhune Gusti Allah. Lamma qala semangsane dawuh sapa Allah, ihdinas siratal mustaqim. Lam yaktasim ora mandek sapa Gusti Allah alaihi ing atas ihdinas siratal mustaqim bal qala balikdahu sapa Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang murid itu tidak ada jalan untuk sampai siratal mustaqim kecuali melalui mengikuti guru. Ihdinas siratal mustaqim. Niki doa yang ada di dalam surah Fatihah. Jadi benar-benar mempraktikkan adab berdoa. Dimulai dari memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nembe donga. Adabnya berdoa memuji dulu kepada Allah. Muji dulu. Jangan langsung doa. Angkat tangan, ya Allah, rezekiku lancar, amin. Nah, karena ada adabnya. Doa itu adabnya ini, muji Gusti Allah. Muji dulu, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, misalkan. Itu diajarkan di dalam surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah juga sebelum kita berdoa ihdinas siratal mustaqim dimulai dari memuji Allah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nembe berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim. Ini ada doa. Muji dulu. Sana memuji dulu kepada Allah, baru berdoa. Berdoa ihdina bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Doa yang jamak itu aqrab ilal ijabah, lebih dekat untuk diijabah. Doa bukan doa dengan mengajak orang lain, nih Allahumma hdina, Allahumma a'inna, itu lebih dekat untuk diijabah daripada doa cewek. Itu. Jadi saya gitu dijamak ihdinas siratal mustaqim. Jalannya siapa yang mustaqim niku? Siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, jalan engkau beri nikmat. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hidayah di sini adalah hidayah nopo? Hidayah ad-dini, hidayah agama. Hidayah agama yang dimaksud dalam ayat ini itu hidayah agama. Hidayah agama ini kok agama Islam, a'dhamun nikmat. Nikmat yang paling besar yaitu hidayah iman. A'dhamun nikmat, hidayah iman. Sampai-sampai kita terus-menerus meminta hidayah siratal mustaqim, ditetapkan dalam iman, ditetapkan dalam Islam. Itu hidayahnya, hidayah agama yang paling mahal, tidak bisa ditukar dengan apapun. Hidayah iman. Makanya jangan sampai coplok, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati, harga mati niku tetap iman, tetap betul Islam. Allahumma hidayah yang paling berharga. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka? Yaitu wal hadainahum siratal mustaqim. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jalan yang mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, jalannya sholihin. Itu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Gitu. Jalannya bagaimana? Jalannya Nabi bagaimana? Ahlul ibadah, ahlul istiqomah. Itu jalannya apa sih jalannya? Nyantai-nyantai. Jalannya apa? Ahlul istiqomah, ahlul ibadah, ahli sabar. Itu jalan-jalan yang mereka tempuhkan, jalan-jalan seperti itu. Ibadah yang bisa di istiqomah. Ketika dalam musibah sabar, syukur. Dan itu jalan-jalannya alladzina an'amta, jalan yang ditempuh, yang kita harapkan. Ahli istiqomah, ahli ibadah, pokoknya ideal. Nah, itu jalan-jalan mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ada yang menafsirkan yang lain. Minan nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was-siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, Umar, Utsman, Ali. Ketika dia itu kan wafatnya diapain? Bunuh. Umar, Utsman, Ali, syuhada. Sholihin adalah para ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholih. Siratal ladzina an'amta, itu hidayah. Hidayah itu kan kata. Ada yang hidayah ammah, ada yang hidayah khosoh. Nah, ini adalah hidayah yang khosoh, yang khusus, yaitu hidayah agama. Kalau hidayah umum kan banyak. Wa hadza utawi iki
iku ya dulu nuduhaken apa hada ala anna al murida ing atase teman setuhune murid iku la sabila ora mutalan iku maujud lahu kadhe murid ila nusuli maring sampai ila maqamatil hidayah maring maqam hidayah wal mukasyafat ila mukasyafah illa idaqtada kecuali dalam alikalane manut sapa murid manut bisyaihin kelawan syekh sifat syekh yahdi kan nuduhaken sapa syekh di murid ila sawa'is sabili maring sawa'is sabili dalam sing bener dalam sing lurus. Jadi harus melalui guru itu. Jadi harus melalui guru yang benar-benar bisa menunjukkan kita kepada jalan yang sawa'is sabil. Wa yujannibuhu lan natuhakan sapa syekh hu ing murid an mawaqil al-ghaliti saking pira-pira titik kesalahan wal adhalin lan pira-pira kesesatan. Wa dzalika li anna an-naqsa karena temastune kekurangan iku ghalib ala aktsaril khalqi ngates mayoritas makhluk. Wa aquluhu mutawi akal-akal min aktsarul khalqi iku ghairu wafiyatin orang mencukupi apa hukul fitrakil haqqi telah menemukan hak wa tamyizis shawabi 'anil ghalat membedakan antara yang benar dengan dari yang salah. Maka wajib kita untuk mengikuti kamil, orang yang kamil, guru yang a'dham, tabibul a'dham yang menggabungkan antara syariat dengan hakikat. Fala budda min kamilin yaqtadi bihi an-naqisu hatta yataqawwa aqlu dzalika an-naqis binuri aqlil kamil, sehingga dia akan akalnya jadi kuat karena dia berguru kepada orang yang akalnya sempurna. Fahina idin yasilu ila madaribis sa'adat wa ma'alijil kamalat, sehingga dia bisa sampai ke jalan-jalan kebahagiaan, tangga-tangga kesempurnaan. Dan ini pentingnya suhbah. Dari dua pandangan ulama, pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar, al-faqih, al-muhaddits, mufassir dan lain sebagainya. Saya cukupkan dua nih, nanti langsung ke pembahasan ini sana pandangan ulama tentang suhbah. Langsung ke halaman 68. Al-bahthu 'anil warisil Muhammadi. Ini kita pembahasan mencari yang mewarisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru ideal seperti apa sih? Guru ideal itu seperti apa? Mimma saking perkara silatu masabaqa kang disdingin apa huama. Ya tabayyanu dadi jelas apa ahamiyatu suhbatil warisi. Pentingnya suhbah orang yang mewarisi al-Muhammadi, pentingnya suhbah, pentingnya bergaul, pentingnya berkumpul, pentingnya berguru kepada yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litarafti kadue mendaki fi madarijil kamali dalam tangga-tangga kesempurnaan. Wa talaqi durusil adabi lan talaqi pelajaran adab wal fadhaili lan keutamaan wa iktisyafi uyubi lan menyingkap cacat-cacat al khafiyati kang bersembunyi wal amradil qalbiyati lan penyakit-penyakit hati. Itu kegunaane dokter hati niku nggih mengungkap penyakit-penyakit. Walakin qad yas'alu sa'il, tapi ada juga yang bertanya, kaifal ihtida'u ilaih wal wusul ila ma'rifatihi wa ma hiya syurutuhu wa awsafuhu. Lalu seperti apa orang yang pantas dijadikan guru bagi kita? Siapa sih mereka yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara mengetahuinya bagaimana? Ciri-cirinya apa saja? Syaratnya apa saja? Fanaqulu maka ngucap sapa kang hina yushmiru nalikane
menyadari sapa at-talibu murid bihajatihi kelawan hajate talib ilaihi maring guru kasyu'uril maridi bihajatihi ila tabibi. Jadi seorang murid itu merasa butuh terhadap guru sebagaimana seorang pasien butuh kepada dokter. Seperti yang kayak gini, wah saya ini butuh dokter ini, butuh ulama, saya butuh sowan, butuh silaturahim, penyakit hati wis angel, ibadah wis abot, harus sholat wis abot, baca Quran beler, orang bisa merasakan nikmat ibadah. Parani wong guru ini malah Ruwet, pokoknya ruwet lah. saking muliane murid ya. Hatinya gelisah, galau. Ini tandanya saya butuh guru, saya butuh sowan. Itu sebagaimana pasien yang membutuhkan dokter. Tapi kadang-kadang orang itu ya nggak merasa. Yang sering dirasakan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit rohani tidak merasa. Nggak terasa, ujung-ujung penyakit rohaninya sudah kronis, sudah parah. Maka seyogyanya kita itu merasakan penyakit rohani sebagaimana kita merasakan penyakit jasmani. Sebagaimana kita butuh dokter mengobati penyakit jasmani, kita juga butuh dokter yang mengobati penyakit rohani, penyakit hati. Alaihi ikut tetap ingat dasar talib ayyastuqa utawi nyenta meluruskan sapa talib al-azma intekan wa yusahhi halan nyento benerakan sapa talib an-niyata. Yang pertama dilakukan kalau pengen dapat guru, dapat dokter hatinya, dapat mursyid, pertama harus tekad yang kuat, yang lurus. Niatnya benar, orang niat pengen main dagangannya lancar, Masya Allah. orang main paline, Apik. wah, usahanya lancar, ini benar niatnya, wasofihan niat, dibenarkan niatnya, insya Allah dapat guru yang baik. Wa yattajiha ila Allah Ta'ala biqalbin dhani'in munkasir. Wa yattajihalan yanto madhep sapa talib ila Allah Ta'ala biqalbin kelawan hati sifat hati dhani'in ingkang lemah munkasirin kang remuk. Menghadaplah kepada Allah, munajat, membawa hati yang lemah, membawa hati yang remuk. Yunadihi fi jawfil lail, yunadihi manggil-manggil munajat sapa talib hi ing Gusti Allah fi jawfil lail ing dalam tengah malam, bangun di tengah malam. Wa yad'u fi sujudihi wa aqabi sholatihi, ketika sujud berdoalah. Doanya apa? Allahumma dullani ala man yadulluni alaik wa usilni ila man yusiluni ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku orang yang nanti akan menunjukkanku kepadamu. Ini doa men angsal guru al-waris al-Muhammadi, guru sing bener, guru spiritual, guru sing syariat kali hakikatnya gabung. Allahumma dullani ala man yadulluni alaik wa usilni ila man yusiluni ilaik. Dibaca ketika sujud, dibaca ketika selesai sholat. Allahumma ya Allah dullani mugi-mugi nuduhaken panjenengan ni ingkuring alaman ing atase wong silatu man yadulluni kang nuduhaken sapa man ni ing ingsun alaika ing atase sira ing atase panjenengan. Wa usilni lan mugi-mugi mempertemukan sapa panjenengan ni ing ingsun ilaman maring wong silatu man yusiluni kang mempertemukan sapa man ni ing ingsun ilaika maring panjenengan. Ya Allah, tunjukkanlah aku guru yang bisa menunjukkanku kepadamu. Ya Allah, pertemukan aku kepada guru yang bisa mempertemukanku dengan dirimu, ya Allah. Itu doanya. Membuat diamalakan, nggih. Seperti ketemu wali lah, nggih. Guru sing wali, guru sing bener.
Mantan ajengan tuh wali ya. Masya Allah. Masya Allah. Orang saya. Kumul beliau. Umul. Kumul. Dan ini pertama berdoa. Nuwun teng Gusti Allah. Salah yang kedua nopo? Alaihi ayyabhasa fi baladihi. Dicarilah guru itu di daerahnya. Cari di Kubang Pari, ada enggak ya? Di Karangcengek, ada enggak ya? Yang bisa menjadi mursyid. Cari Pamalican, ada enggak di Margajaya, Pasir Negara, Sukamukti, Sukajadi, di Banjar, di Ciamis, di Angsana. Dicari kemana-mana. Dicari gurunya. Wa yufattisha lan teliti sapa talib wa yas'ala lan takon sapa talib anil mursyid saking mursyid bidiqqatin kelawan teliti wa tibahin lan kerja keras wa tibahin ghairi multafitin tur ora terkecoh lima maring perkara silatul yas'i kang kabarkan hi ingma sapa berduhum sekian wong min faqdil mursyid saking oralane mursyid al murabbi fi hadzal zaman. Jadi terus menerus mencari, tanya, oh di sini ada kiai, di mana kiai itu ya, syariatnya bagaimana, agamanya pandai apa enggak, kemudian akhlaknya bagaimana kesehariannya, ditanya dulu, tanya-tanya di desanya, di daerahnya. Dia pantasnya dijadikan guru, pantasnya akhlaknya bagus apa enggak, ibadahnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu caranya seperti itu. Pertama tadi berdoa, yang kedua dicari gurunya di daerahnya. Fa idza lam yajid, mongko dalam ari kalane orang nemu sapa talib ahadan ing salah siji fi madinatihi falyabhas anhu fi mudunil ukhra. Kalau nggak ketemu di sini, nyari di daerah yang lain, nyari Banjarnegara, nyari ke Kebumen, nyari ke Jogja, terus dicari. Di Indonesia nggak ada, ke luar negeri. Kita ke Mekah, ke Madinah, Ethiopia, ke Turki, nyari guru terus ke Mesir, Maroko, Sudan. Cari guru yang al-waris al-Muhammadi. Dicari terus, penting itu Pak. Ngobati hati. Ala tara al-marida yusafiru ila baldatin saniyatin litadawi ila lam yajid at-tabib al-muhtas. Sebagaimana orang yang sakit itu kalau berobat di Banjar nggak ada dokter spesialisnya, kemana lagi? Ke Ciamis. Ciamis nggak ada, Tasik. Atau nggak ada lagi kemana? Ke Purwokerto, Margono nggak sanggup, ke Sarjito nggak sanggup, luar negeri nggak sanggup, ya bayar lah. Himbau yang nawis, tunggu waktunya saja. Gitu. Kita kalau nyari dokter penyakit jasmani kan kemana-mana, pakar mati nggak sembuh, puskesmas nggak sembuh, klinik, ke rumah sakit Banjar nggak sembuh, ke Margono dilempar lagi ke Sarjito nggak sembuh, kemana lagi? Ke RSCM, ke Jakarta, ke Singapura, ke India dan lain sebagainya. Luar biasa. Begitu pula kalau kita mau nyari guru di sini nggak nemu, ya yang al-waris al-Muhammadi, kemana lagi? Ke Banjar, ke Ciamis nggak nemu, ke luar kota, ke luar provinsi, kemudian di luar negeri. Itu nggak apa-apa, kita punya guru di luar negeri, nggak apa-apa. Online begitu, online. Online dulu menurut. Gitu, ini luar biasa pencarian guru, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam nyari guru, luar biasa pencariannya. Kemana-mana, akhirnya nemu Nabi Khodir. Kemana-mana itu nyarinya.
Ayo ya gitu. Ini Pak Kiai ini kan torikohnya ke sana, Cilacap ya, Cilacap nggak di sini. Ya karena ya al-waris Muhammad itu. Carilah bukan hanya di sini. Di sini nggak nemu ya di luar. Itulah pentingnya nyari guru bukan hanya di daerahnya tapi di luar, dicari terus sampai nemu. Sebagaimana seorang yang sakit jasmani rela kemanapun yang penting penyakitnya sembuh, pengen mari penyakit saya. Aku dua penyakit dia boleh dokter. Aku kok tanggal teman khusus sholatnya nggak bisa nikmat misalkan, pasti senang maksiat, cari dokternya. Nah, dokter hati itulah yang akan memberikan diagnosa. Oh kamu sakitnya ini cung ya, cung ini obatnya cung, ini terapinya cung ya gitu. Oh hina ya'jizu atibba madinati an tashkhisi da'i wa ma'rifati dawaihi. Soal dulu lah kiai ini penyakit ya, aku disanangani dalam kiai kana ya gitu. Wa mudawatul arwah utawi pengobatan arwah iku tahtaju butuh apa mudawatul arwah ila atibba'i amhara min atibba'il ajsam. Maka pengobatan arwah itu lebih membutuhkan kepada dokter yang pandai dibandingkan dokternya jasmani. Itu lebih pinter. Diri kita itu ada jasmani, ada rohani. Pernah saya sampaikan, dokter jasmani kesini semakin pandai, semakin canggih mendiagnosis penyakit. Spesialis dokter jasmani semakin banyak. Spesialis jantung, jantungnya nggak cuma jantung saja, tambahin JP, jantung apa kayaknya pembuluh apa ya. Kemudian ada lagi spesialis nggak bisa kencing urologi.